Seorang siswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ditampar oleh pengemudi usai tertabrak mobil. Peristiwa bermula saat korban, Muhammad Wisnu, siswa kelas 2 Madrasah Aliyah di Panggajene, tengah berusaha mengejar rekannya. Saat berbalik, tiba-tiba korban tertabrak mobil yang tengah melaju dari arah berlawanan. Bukannya menolong korban, pengemudi lantas menampar korban sembari mengeluarkan kata-kata kasar. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian pelipisnya. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang siswa kelas 2 Madrasah Aliyah di Panggajene di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dianiaya oleh pengemudi usai tertabrak mobil. Bukannya menolong korban, pengemudi malah menampar korban. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bersama kami Kanit PPA Polres Sidrap, Ibda Junaidi Kadaf. Selamat pagi Pak Junaidi. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak, apakah pelaku sudah diketahui identitasnya dan sudah ditangkap? Ya, pelaku saat ini kami sudah amankan, Mbak. Ya, identitasnya atas nama inisial RH, Mbak. Siapa Pak pelaku ini? Apakah hanya warga sipil biasa sedang mengemudi atau bagaimana Pak? Pelaku ini hanya warga biasa yang sementara melintas, yang arahnya dari depan sekolah. Saat itulah kejadian. Kalau ada anak keluar dari gerbang sekolah, di situ terjadi kejar-kejaran korban dengan temannya, muncullah pengendara kendaraan ini, Pak. Baik, Pak Kadit, kalau dari CCTV, Pak, siapa yang salah dalam kejadian ini sebenarnya? Apakah memang pengemudi sedang lalai atau memang anak-anak ini sedang berlari di tengah jalan, Pak? Dari hasil penyelidikan, Pak, dan pemeriksaan kami, keterangan dari pihak korban itu menjelaskan bahwa saat itu dia keluar dari sekolah bersama teman-temannya. Saat itulah ada melintas kendaraan, Mbak. Nah, kendaraan itu dengan kecepatan 40 km karena melihat banyak anak sekolah di depan sekolah, makanya dia terlambat. Muncullah korban di depan kendaraan pelaku ini, Mbak. Baik. Berarti memang pelaku ini mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi di area sekolah, begitu Pak? Untuk pelaku ini awalnya dia dengan kecepatan tinggi, Mbak. Namun ketika berada di gerbang sekolah, dia menurunkan kecepatan kendaraannya, Mbak. Dari 40 km ke 20 km, Mbak. Itu berdasarkan juga dari CCTV. Baik, Pak Kanit. Lalu bagaimana keterangan dari pengemudi hingga ia nekat menampar korban? Nah, jadi gini, Mbak, dari keterangan si pelaku RH ini, saat dia korban anak ini berada di depan mobil, dia langsung turun dari mobil secara refleks, menganiaya korban dengan cara memukul sekali pada di bagian pelipis, Mbak. Pelaku ini siapa, Pak? Kenapa pelaku kemudian menampar korban begitu? Pelaku ini sopir mobil, Mbak. Kebetulan dia sopir mobil, dia refleks karena dia kaget, Mbak. Kaget karena anak korban ini tiba-tiba muncul berada di jalan raya tempat jalur mobil melintas, Mbak. Apakah saat kejadian ada penumpang yang berada di dalam mobil, Pak? Saat kejadian ada, Mbak, ada penumpang, jadi bisa kita lihat dari CCTV. Setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ini, ada turun ibu dari mobil, kemudian menenangkan si pelaku, Mbak. Penumpangnya ini apakah kemudian majikannya dari supir tersebut, Pak? Bukan, Pak. Ini penumpangnya bukan majikan, penumpang kendaraan ini, Mbak. Karena kan memang berarti di profesi dari pelaku ini adalah sopir mobil. Transportasi online begitu ya, Pak Kanit? Dia transportasi umum, Mbak. Baik, lalu bagaimana Pak respon dari
penumpang pada saat itu sang sopir menampar anak kecil? Kalau sampai saat ini kami masih mencari identitas dari penumpang yang menenangkan si pelaku, Pak. Baik, Pak Kanit, lalu bagaimana dengan kondisi korban, Pak? Apa saja luka-luka yang diderita olehnya? Dari hasil pemeriksaan visum, Mbak, terdapat luka lebam pada pelipis sebelah kiri dari korban, Mbak. Hanya di bagian pelipis kah, Pak? Bagaimana dengan di bagian tubuh lainnya? Kalau bagian tubuh lainnya tidak ada, Mbak. Dari hasil visum baru menerangkan itu luka pada pelipis, luka memar di pelipis kiri, Mbak. Baik, Pak Kanit, lalu pasal berapa yang disangkakan kepada pelaku kemudian, Pak? Pasal yang kami sangkakan, Mbak, terhadap pelaku itu pasal 80 ayat 1, pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Mbak. Baik, Pak Kanit, terakhir Pak, apakah pelaku saat ini sedang ditahan atau bagaimana, Pak? Pelaku saat ini sementara kami amankan guna proses penyidikan lebih lanjut, Pak. Baik, Pak Kanit, terima kasih banyak Pak atas waktunya di pagi hari ini, Pak. Selamat pagi, selamat kembali Terima kasih, Mbak. beraktivitas. Selamat.